Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama saya, Ahmad Adiasta, dalam Speech Harmony, di mana kita akan mengupas bagaimana persiapan yang akan kita lakukan pada saat akan naik panggung. Bukan berarti persiapan ini dimulai 5 atau 10 menit sebelum kita naik panggung ya. Akan tetapi persiapan ini juga sudah harus dilakukan 1 atau 2 hari sebelumnya. Kalau di episode yang ketiga kemarin kita menata alur presentasi kita, nah di episode keempat ini akan ada beberapa hal yang perlu kita siapkan sebelum kita naik ke atas panggung. Dan kabar baiknya buat Anda, setelah video ini berakhir, karena memang hanya ada 4 video, saya akan membagikan video tips-tips semacam menghadapi rasa grogi, rasa takut, kemudian bagaimana ketika kondisi-kondisi yang muncul itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi nanti saksikan juga video bonus materi public speaking di Speech Harmony ini. Baik, kita akan masuk di episode keempat. Ini dia Stage Mastery, mempersiapkan diri untuk naik ke atas panggung. Ya, kawan-kawan, pada saat kita naik ke atas panggung, hal pertama yang harus kita perhitungkan, ini di luar faktor-faktor seperti nervous dan lain sebagainya ya. Kalau faktor-faktor yang seperti itu, saya bahas di video-video tips. Tapi kalau yang ini, bagaimana teknis pada saat kita naik ke atas panggung? Teknis gimana ya? Apakah kita cukup jalan aja naik? Nggak seperti itu, bukan yang seperti itu. Tapi kita mulai dari bagaimana mengatur waktu untuk naik ke atas panggung, atau pada saat kita masuk ke panggung ya. Jadi pada saat kita dipanggil di atas panggung, kita sudah tampil, maka kita perlu melakukan pembukaan. Kalau kurang lebih waktunya adalah 1 jam, waktu keseluruhan, maka kita gunakan antara 5 sampai 10 menit untuk melakukan opening atau pembukaan, sesi pembukaannya. Nah, kalau waktunya kurang dari itu gimana? Kita bisa perhitungkan dengan persentase. Jadi pembukaan itu prosentasenya adalah 10% dari waktu keseluruhan kita berada di atas panggung atau sesi presentasi kita. Nah, apa aja yang perlu dilakukan? Ada 3 hal paling tidak. Yang pertama adalah perkenalan. Maksudnya perkenalan gimana? Perkenalan tentu saja kita menyambut audiens, kita menyapa audiens, kemudian kita memperkenalkan diri. Kalau memang tidak ada kurikulum vitae yang ditampilkan di slide ataupun ada video-video perkenalan, Anda boleh lakukan itu juga untuk video pemanggil Anda. Jadi misalnya ada bumper atau sebelumnya MC memanggil gitu ya. Ini dia Ahmad Adiasta misalnya gitu ya. Kemudian pada saat nama saya dipanggil akan ada bumper video yang menceritakan tentang kurikulum vitae saya atau slide foto ya, slide foto saya dan juga profil saya, profil singkat seperti apa. Sambil saya maju naik ke atas panggung, video itu tadi muter. Begitu video itu selesai, saya sudah berdiri di atas panggung. Nah, kemudian mulai menyapa. Perkenalan bisa seperti itu, atau bisa juga perkenalan sambil kita bercerita. Maksudnya bercerita gimana? Cari pengalaman yang relevan, yang nyambung dengan tema yang akan kita bahas, kemudian kita bisa saling perkenalan di situ. Dikenalkan apanya? Dikenalkan aktivitasnya, supaya orang tahu bahwa orang yang berdiri di depan mereka adalah orang yang kompeten, begitu. Nah, kemudian setelah melakukan yang seperti itu, barulah kemudian kita mencari atensi, atau bahasa saya sering sebut dengan grabbing ya. Nah, grabbing di sini atau attention di sini kita bisa gunakan quotes, kita bisa gunakan kata-kata bijak, kemudian cerita-cerita yang menarik, sambil perkenalan juga boleh. Jadi ini adalah poin-poinnya, tapi pakemnya seperti apa? Anda ikutin dulu pakemnya, nanti setelah sudah mulai terbiasa Anda bisa variasikan begitu ya. Nah, kemudian yang sudah lazim atau sering kali dipakai oleh orang adalah pertanyaan, misalnya seperti apa kabar hari ini? Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan, Anda sudah siap? Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Itu seperti bisnis MLM yang katanya no riba itu ya. Tapi overall, walaupun saya terlepas dari apapun isi bisnisnya, presentasi mereka oke lah ya.
Tapi saya nggak menyarankan untuk cari-cari yang MLM bisnis, cari yang jelas, yang clear, yang halal aja gitu. Nah, Anda bisa gunakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, atau mungkin Anda bisa ceritakan juga tentang data statistik. Data statistik misalnya tentang upah minimum regional, upah minimum kota, kemudian tingkat atau prosentase anak-anak yang melanjutkan sekolah ke bangku kuliah misalnya. Nah, Anda bisa gunakan data-data itu yang intinya sesuai dengan pembahasan Anda. Nah, setelah kita sudah ngasih data-data itu, kemudian berikutnya adalah kita jelasin tujuan. Pada saat kita menjelaskan tujuan ini, kita bisa sampaikan secara singkat presentasi kita ini mau mengupas seputar apa sih, dan nanti secara tersirat, nah kita sampaikan apa yang ingin menjadi target kita, apa yang menjadi target bersama antara kita sebagai pembicara dan juga audiens sebagai peserta, begitu ya. Artinya target yang disepakati gimana? Oke, kita akan belajar tentang leadership, bagaimana kepemimpinan itu harus bisa menginspirasi anggotanya, dan kepemimpinan itu harus bisa menghantarkan dari satu titik menuju titik yang lebih baik lagi. Oke, jadi kita akan belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin. Apa sih yang disebut pemimpin itu? Ada yang tahu? Nah, misalnya begitu ya. Jadi, secara tersirat aja, nggak perlu ngasih apa namanya ya, tujuan dari acara secara formal. Itu nanti menggantikan tugasnya MC atau mengulang justru tugasnya MC, sehingga waktu kita malah habis untuk itu. Nah, setelah kita sampaikan tujuannya itu, nah boleh tuh diakhiri dengan komitmen misalnya. Oke, sudah siap semuanya? Handphonenya sudah di silent, nah misalnya gitu. Buku tulisnya sudah dikeluarkan, alat tulisnya sudah dikeluarkan, atau laptopnya sudah dikeluarkan, tabnya udah dikeluarkan, udah siap mencatat materi-materi dari saya. Nah, itu komitmen. Komitmen dan tujuan ini, komitmen adalah konsekuensi dari tujuan yang ingin kita raih, gitu. Artinya begini, ketika kita mengajak orang untuk fokus pada materi kita, ya memang mereka harus fokus, mereka nggak boleh mainan handphone sendiri, ada rules-rules yang harus disepakati antara pembicara dan juga peserta atau audiens. Langkah berikutnya, yang kedua, tentu saja setelah pembukaan adalah isi atau body, ya isinya, tubuhnya itu. Nah, kita melakukan presentasi ini, isi ini antara 60-70% dari waktu yang telah disediakan. Jadi kalau misalnya tadi dalam waktu 60 menit begitu kan, berarti kita opening antara 5-10 menit, ya let's say 6-7 menit begitu kan. Nah, kemudian sisanya ya 60% dari total waktu ini berarti kurang lebih sekitar 30-40 menit, ya 45 menit, oke lah, boleh lah ya. Itu digunakan untuk menyampaikan materi, intinya materi itu apa, begitu. Nah, apa aja yang perlu kita perhatikan pada saat menyampaikan materi atau isi dari presentasi kita? Yang pertama adalah poin penting atau apa namanya ya, hal-hal yang memang menjadi sesuatu yang harus dipahami oleh peserta, begitu. Jadi misalnya ada 10 poin penting, maka siapkan 10 poin penting itu dengan baik. Di video sebelumnya, di video yang ketiga, di pertemuan ketiga, kita udah sama-sama belajar bagaimana membuat alur presentasi yang baik. Nah, dipakai tuh. Nah, pada saat kita menampilkan presentasi, pada saat kita menampilkan slide dengan proyektor atau misalnya nanti menggunakan papan tulis. Nah, poin-poin yang sudah kita catat di pertemuan ketiga itu, ya, di dalam form itu tadi, kita buat semacam flowchart. Apa fungsinya flowchart ini? Flowchart ini nggak perlu disampaikan apa ya, secara terang-terangan begitu kepada audiens, tapi kita udah punya flowchart-nya. Oh, setelah saya misalnya contoh materinya soal apa ya? Soal pendidikan. Betapa mahalnya pendidikan di negeri ini misalnya gitu. Nah, maka poin pertama adalah tentang gambaran pentingnya pendidikan. Kemudian poin berikutnya misalnya dampak orang-orang yang mendapatkan dan tidak mendapatkan pendidikan. Ya, di situ kita komparasi, dibedain. Orang yang mendapatkan pendidikan, misalnya negara-negara yang pendidikannya baik, itu kayak begini dampaknya. Negara-negara yang pendidikannya buruk atau kurang baik, hasilnya seperti ini. Nah, dari situ kemudian kita tarik
kepada komparasi lagi misalnya bagaimana fakta pendidikan di negeri kita, mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai di bangku kuliah, S1, S2, atau mungkin nanti dari situ mau diambil point of view-nya adalah dapatkah pendidikan di negeri kita ini mengantarkan pada masa depan yang cerah, misalnya dihubungkan antara pendidikan dengan pekerjaan. Nah, gimana tuh hubungannya tuh? Relate atau nggak relate? Berbanding lurus atau berbanding terbalik, atau memang nggak ada hubungannya. Nah, di situ Anda bisa susun dengan flowchart-nya, kemudian dituangkan itu semua dalam PowerPoint atau dalam slide, begitu ya. Jadi flowchart-nya, alur berpikirnya itu harus jelas, harus clear, begitu. Nah, kemudian ketika kita menggunakan slide, proyektor ataupun papan tulis, poin-poin itu tadi sampaikan dengan tulisan-tulisan yang sesuai dan menarik. Artinya gimana? Kita bisa gunakan banyak warna. Contoh misalnya poin pentingnya satu, fakta pendidikan atau pentingnya pendidikan, warnanya biru. Kemudian penjelasannya sedikit warna hitam. Contohnya warna merah. Nah, begitu. Dan itu terus-menerus diulangi, konsisten begitu. Di slide berikutnya juga seperti itu. Jadi biru, hitam, merah. Biru, hitam, merah. Nah, adapun ketika nanti kita mau membahas contoh, dari merah bisa dikembangin jadi hijau, jadi orange, jadi ungu, begitu ya. Tapi alur itu harus jelas. Seperti halnya pada saat kita mencatat di kuliah menggunakan pulpen yang aneka warna itu ya. Jadi poinnya satu berarti warna biru dulu, kemudian turun ke bawah warna merah, turun lagi jadi biru, turun lagi jadi hijau. Poin kedua biru lagi dan begitu seterusnya. Nah, hal-hal semacam ini, kenapa kok kita harus menggunakan warna? Jadi nggak monoton black and white atau white and black begitu ya, karena orang itu akan cenderung bosan kalau yang kita sajikan itu monokrom. Ya, Anda bisa menyaksikan pada saat atau merasakan pada saat Anda sekolah, ada saat kuliah atau saat di madrasah, papan tulisnya putih, kemudian tulisannya warna hitam, atau kalau zaman dulu papan tulisnya hitam, tulisannya pakai kapur warna putih gitu ya. Tapi ngomong-ngomong dulu kok kita bisa ya lulus dengan baik begitu, dengan cara mengajar begitu ya, dengan monokrom. Tapi karena memang hari ini fasilitas dan sarana sudah berkembang, jadi saran saya gunakan warna supaya lebih atraktif kepada audien. Itu poin yang pertama atau bagian yang pertama dalam isi, yakni poin-poin penting. Berikutnya adalah support system. Nah, support system ini maksudnya apa? Support system ini adalah dukungan atau hal-hal yang bisa menguatkan argumentasi kita. Contoh misalnya, ada contoh-contohnya. Ini nih, contoh pendidikan di India kayak begini, contoh pendidikan di Finlandia, contoh pendidikan di Indonesia, contoh pendidikan di Singapura, Malaysia, dan lain-lain begitu. Dan gunakan data yang relevan. Kalau kita mau menggunakan data, pastikan data itu adalah data yang termutakhir. Data yang terbaru, misal kalau seperti data-data jurnal itu pastikan ya seperti aturan di kampus ya, 5-10 tahun, ya maksimal 5-10 tahun begitu. Tapi kalau memang ada data terbaru 1 bulan, 2 bulan terakhir, pakai yang terbaru begitu supaya up to date, supaya relevan dengan audien. Nah, beda halnya kalau kita menyampaikan sejarah. Sejarah kan memang sudah kejadian 20, 30 tahun, 40, 50, bahkan 100, 1 abad yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Nah, itu tetap gunakan, tapi kalau untuk sejarah gunakan sumber-sumber yang memang valid ya. Saya di sini tidak mengatakan objektif atau subjektif, karena memang sejarah itu bisa objektif, bisa subjektif, tergantung siapa yang menulis, tapi gunakan data yang valid begitu. Nah, kemudian setelah kita cari data dan contoh-contoh yang kekinian, jangan sampai contoh-contoh dan data-data itu tadi justru membuat presentasi itu menggelembung, melebar begitu. Jadi awalnya misal ceritanya tentang bagaimana dampak pendidikan begitu ya bagi anak-anak, apakah kemudian pendidikan ini berdampak lurus atau berbanding lurus dengan hasilnya, dengan ketika mereka nanti mendapatkan pekerjaan yang tepat atau enggak ya. Targetnya begitu tuh. Akhirnya karena ngasih contoh pendidikan di masa Rasulullah, justru kita cerita dan bulat di pendidikan di masa Rasulullah itu. Jangan begitu, itu namanya presentasi yang menggelembung. Jadi harusnya ke bawah, kalau flowchart itu kan dari atas 1, 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya, sampai 10, let's say begitu ya. Kemudian dari 1, ini ternyata ada 1A, 1B, 1C, 1D begitu. Kemudian ada contoh-contohnya, 1A,
1.A.1 misalnya begitu, atau 1.A.I biasanya gitu kan. Nah, jangan kemudian nanti 1.A.I, I-nya ini jadi I aksen, I double aksen, I triple aksen, jangan begitu, karena alurnya itu kita susun dari 1 sampai 10 gitu ya. Jadi agar tidak menggelembung, ya gimana? Contoh-contoh dan data-data ini memang harus dipersiapkan di alur presentasi kita sebagaimana yang ada di video ketiga yang sebelumnya. Nah, setelah kita menyiapkan contoh-contoh dan juga support di sana, lakukan interaksi dengan audiens. Nah, kenapa harus ada interaksi? Karena rata-rata manusia itu kehilangan konsentrasi dalam waktu 20 menit. Jadi harus ditanya. Gimana? Clear? Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ingat yang tadi saya sebutkan apa? Siapa namanya ini? Siapa namanya itu? Siapa bapak aerodinamika dunia? Misalnya, siapa manusia pertama yang terbang di muka bumi? Siapa penemu angka 0? Misalnya gitu. Kita kasih tebak-tebakan begitu, itu akan membuat konsentrasi kembali lagi. Atau kita kasih main games gitu. Main bukan main ya, tapi main apa, main games itu permainan yang mengasah otak begitu, main games. Misalnya dengan quiz, dengan tebak-tebakan, ada puzzle-puzzle tertentu, ice breaking. Nah, itu bisa kita lakukan setiap 20 menit, tapi nggak perlu panjang-panjang. 30 sampai 40 detik itu sudah cukup untuk bisa mengembalikan suasana ya. Jadi misalnya, oke, paham kenapa selama ini kita gagal, paham kenapa selama ini kita belum berhasil. Paham? Clear? Ayo angkat tangan semua, pegang kepalanya, bilang apa? Pantes. Nah, itu cukup menjadi ice breaking yang bisa mengembalikan konsentrasi mereka. Nah, apalagi yang perlu dilakukan pada saat kita interaksi? Bisa kita bikin jokes. Jokesnya bisa jokes yang memang lucu atau jokes-jokes yang sarkas, yang berupa sindiran-sindiran. Nah, itu bisa kita lakukan gitu kan. Intinya adalah kita mengajak audiens itu terlibat dalam presentasi kita. Nah, kemudian pada saat kita berbicara, bagaimana caranya supaya mereka itu merasa dilibatkan, ya gunakan kontak mata. Eye contact-nya harus clear begitu. Kalau memang nggak berani menatap mata langsung, gunakan segitiga bawah. Segitiga bawah itu mulai dari mata, hidung, pipi, bibir, dagu, telinga, itu segitiga bawah. Tapi kalau kita pengen mendominasi seseorang, gunakan segitiga atas. Nah, misalnya pada saat kita ngajar di kelas, ada murid yang bandel, ada murid yang nggak mau nurut sama kita. Pada saat berbicara, intonasi jangan terlalu tinggi, justru rendahkan, turunkan, tapi pilih diksi-diksi kata tertentu yang itu memang tegas, kemudian tatap bagian wajah mereka di segitiga atas. Jadi batasnya adalah mata, telinga bagian atas, tulang apa ini? Pelipis ya. Mata, pelipis sampai ke bagian dahi, ke kepala. Nah, sampai ke rambut. Nah, itu adalah intimidasi, tatapan mata yang mengintimidasi begitu. Nggak percaya? Bisa Anda praktekkan. Ya, kontak mata itu penting. Kemudian berikutnya bahasa tubuh atau gestur. Gunakan bahasa tubuh, gestur, gerak tangan, gerak kaki, berpindah ke kanan, ke kiri, ke tengah, kepalanya, maju mundur, bahu. Nah, itu digunakan semua. Fungsinya untuk apa? Untuk memberikan energi tambahan dan untuk perbandingan mungkin ya. Kalau perbandingan itu misalnya ada sesuatu yang kecil, ada sesuatu yang besar, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang lama, ada yang baru, misalnya begitu. Nah, gestur ini akan mendukung komunikasi kita pada saat sedang berinteraksi dengan audiens. Karena apa? Nah, karena ternyata gestur ini berefek besar pada saat kita melakukan presentasi. Mengapa demikian? Karena dari penelitian ya, bahwasanya di komunikasi, kata-kata yang datar seperti ini, halo, hai, selamat pagi, assalamualaikum, jumpa kembali bersama saya. Kata-kata yang datar seperti itu hanya berdampak 7% dari sebuah komunikasi ya. Halo, saya datang lagi. Gimana kabar Anda? Nah, tanpa ada intonasi datar begitu,
hanya 7%. Kemudian kalau kita mau tambahkan intonasi, maka akan menambah 38% lagi. Contoh misalnya, halo, apa kabar? Hai, apa kabar? Assalamualaikum. Nah, ya, gunakan intonasi pada saat kita berbicara, pada saat kita presentasi, komunikasi gitu ya. Bisa juga dengan intonasinya ditinggikan, hai, assalamualaikum. Nah, itu akan memberikan kesan ceria. Semakin kita rendah suaranya, intonasinya, tones, mohon maaf bukan intonasi ya, tones-nya, nadanya itu semakin rendah, maka itu akan menunjukkan keseriusan. Ya, assalamualaikum, kawan-kawan. Nah, ya, akan semakin menunjukkan keseriusan. Nah, di antara tinggi dan rendah itu tadi ada nada atau tone yang ritmik. Assalamualaikum, ada yang bisa saya bantu? Nah, itu lebih kepada arah kita menunjukkan emosi, misalnya seperti ramah, kemudian apapun itu, ekspresi yang kita tunjukkan bisa muncul dari situ gitu ya. Jadi bagaimana kita menunjukkan ekspresi, misalnya kalau ramah, assalamualaikum, ada yang bisa saya bantu? Assalamualaikum kawan-kawan. Nah, atau mungkin kita menggunakan intonasi yang ya, assalamualaikum. Nah, itu kesannya akan beda ya. Jadi intonasi ini memang harus diperhatikan. Dan ternyata intonasi ini berhubungan atau tone itu tadi berhubungan. Jadi tone ketika ditambah dengan kecepatan itulah namanya intonasi bicara gitu. Tone atau nada bicara ini ternyata ada pasangannya masing-masing. Kalau tone kita tinggi, nada bicara kita tinggi, maka speednya cepat. Nah, seperti sekarang. Public speaking adalah bla 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 bla. Nah, jadi kalau nada kita tinggi, maka berbicara dengan speed yang cepat. Sementara kalau kita nadanya sedang seperti ini, gunakanlah kecepatan yang nggak cepat dan nggak lambat, tapi lebih ke arah ritmik. Ada liak-liuknya begitu. Ada sesuatu yang membuat dia kadang naik, kadang dia bisa turun. Nah, itu sedang dan ritmik, itu bergandengan. Ada juga berikutnya yang ketiga adalah nada yang rendah, cenderung disampaikan dengan kecepatan yang pelan pula. Pagi hari ini, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada hadirin yang ada di dalam ruangan ini. Bahwasanya, nah begitu ya. Jadi ada nada yang kalau nadanya rendah sampaikan dengan pelan, kemudian ada jedanya. Begitu. Nah, variasi ini bisa kita pakai, bisa kita ulang-ulang terus supaya apa? Karena orang itu tidak semuanya nyaman dengan kecepatan yang tinggi terus. Ada juga orang yang nggak suka kecepatan yang mendayu-dayu gitu ya. Ada orang yang bisanya mendengarkan speed yang pelan dan tones-nya cenderung lambat. Jadi, Anda bisa menggunakan variasi berbicara, kadang bisa tinggi, kadang bisa sedang, kadang juga gunakan intonasi yang rendah, pelan, ada jedanya. Nah, supaya apa? Supaya nggak bosan gitu. Dan akhirnya sampailah kita pada penutupan. Penutupan sesi ini kita bisa pakai sama seperti pembukaan 5-10 menit. Nah, durasinya prosentasenya sama, 10% dari waktu total. Jadi sama seperti penutupan. Apa saja yang perlu kita sampaikan pada saat penutupan? Pada saat penutupan kita sampaikan yang pertama satu ringkasan atau kesimpulan, ya. Itulah kebaikan yang selama ini kita berikan kepada orang lain, nyatanya oleh Allah dijanjikan akan kembali lagi pada diri kita. Sebab bla 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 bla. Jadi disingkat lagi dari slide yang pertama atau dari materi poin yang pertama sampai yang terakhir itu kita rangkum dalam penutupan. Kemudian berikutnya kita kasih penekanan pesan gitu. Kita kasih penekanan pesan, misalnya kalau peserta kita guru ya, peserta kita guru. Baik, Bapak Ibu, siap memperbaiki dunia pendidikan kita, siap perform lebih baik lagi, siap berkorban untuk siswa-siswi kita, anak-anak didik kita, siap? Oke. Sekarang, nah gitu kan, itu kan penekanan pesannya di situ. Kemudian begitu ngomong sekarang,
Nah, itu namanya call to action. Ini poin yang ketiga, ajakan untuk berbuat sesuatu. Sekarang, coba Bapak Ibu tulis aktivitas apa aja yang penting untuk dikerjakan setiap harinya. Atau mungkin mengatakan, sekarang Bapak Ibu siapkan daftar apa yang akan dikerjakan untuk esok hari kepada siswa-siswinya. Apa saja interaksi yang akan dibangun bersama siswa-siswinya. Di zaman MBKM semacam ini, kira-kira skill apa yang Bapak ingin untuk siswa Bapak miliki? Skill apa atau keahlian apa yang Ibu ingin murid Ibu miliki? Coba mulai kita tulis sekarang. Ada waktu 10 detik, kita mulai dari sekarang. Itu call to action namanya. Atau mungkin bisa juga, baik Bapak Ibu, untuk tips-tips seputar pendidikan supaya Bapak Ibu guru itu tidak kemudian direpotkan dengan hal-hal yang bersifat administratif di sekolah, sehingga kita hanya ngurusin administrasi aja, laporan-laporan dan laporan, sehingga tumbuh kembang anak-anak didik kita, siswa-siswi kita tidak terurusi. Maka Bapak Ibu bisa download script atau download modul yang ada di link berikut ini, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan jadwal yang tepat, kapan saatnya mengajar dan kapan saatnya mengurus administrasi. Nah, setelah sudah call to action, berikutnya adalah beri kesan. Kalau memang acaranya ceria, acaranya semangat, akhiri juga dengan semangat. Terima kasih, saya Ahmad Adiasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mungkin kalau acaranya sedih, sesinya adalah sedih. Baik saudaraku, hari ini kita berada di sini, kita telah bersama-sama menyaksikan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Rafah, dan di Palestina. Oleh karena itu, jangan berhenti berjuang dan berusaha untuk mereka. Nah, tinggalkan dengan sesuatu yang memang haru, sedih, atau tangisan mungkin. Nah, dan terakhir, boleh kita sampaikan ucapan terima kasih kepada audiens atas perhatian mereka kepada kita. Nah, itu dia persiapan sebelum kita naik ke atas panggung, hal-hal apa yang harus dilakukan. Dan buat teman-teman yang ini sedikit tips tambahan, hindari gerakan-gerakan yang tidak perlu. Misal, ya pada saat di atas panggung, tiba-tiba jarinya nyantol ke baju. Kalau yang perempuan, tiba-tiba tangannya pengen muter-muterin kerudung melulu gitu. Atau mungkin tangannya masuk ke dalam saku terus-terusan. Nggak bisa lepas gitu ya. Nah, hati-hati dengan gerakan-gerakan seperti itu. Atau kata-kata yang tidak perlu. Kata-kata yang tidak perlu itu misalnya dikit-dikit gitu, dikit-dikit gitu ya, dikit-dikit dikit-dikit ya. Nah, itu kata-kata yang tidak perlu. Nah, tips-tips yang lainnya sekali lagi bisa kawan-kawan simak di video yang ada di sebelah. Sudah saya siapkan video bonus untuk tips berada di atas panggung dengan lebih detail lagi. Terima kasih telah menyimak keempat video di dalam program Speech Harmony ini. Semoga kita dapat semakin mengembangkan keahlian dan kemampuan berbicara kita. Kenapa? Karena bicara itu ternyata ada seninya. Saya Ahmad Adiasta, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.